Assalamualaikum Bunda-Bunda. Saya mau tanya, setiap kali selesai sholat atau melakukan hal atau sesuatu yang sekiranya bisa membuat Bunda nyaman, tuh biasanya Bunda menggunakan zikir. Zikir Iya, apa yang Bunda gunakan? kalau saya lebih senang zikirnya Nabi Nuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Karena itu manfaatnya sangat luar biasa. Dan itu Nabi Nuh juga sudah membuktikan ketika dalam kegelapan bisa membuka terang semuanya. Itu selalu Kalau saya yang praktisnya saja Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Kalau Bunda? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau pribadinya saya lebih senang la ilaha illallah. Karena kemana-mana selalu dengan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Maka hati kita lebih enak dan lebih cerah gitu Bunda. Itu menurut saya Bunda. Ya. Kalau Bunda-Bunda? Sudah. Ya. Assalamualaikum. Ini lagi berdebat masalah zikir ya, mana yang paling bagus dan mana yang paling utama. Baik, tenang, insya Allah kita pada sore yang berberkah ini akan membahas tentang zikir. Ya, betul? Ada ya? Betul. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul bersama pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang insya Allah hingga akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah, kali ini bersama saya Madinah Ilma dalam acara Mimbar Agama Islam, Teduhkan Iman, Kuatkan Syiar, Mampu Berbagi Tuk Bersama, Barakallah. Nah pemirsa, kali ini saya tidak sendiri karena saya sudah berada langsung bersama dengan Ustadz Rahman Lijayandi SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan sebelumnya terima kasih Ustadz atas meluangkan waktunya bisa hadir bersama-sama dengan kita hari ini. Alhamdulillah, saya juga senang bisa hadir bersama di TVRI NTT ini bersama Majelis Ta'lim. Iya, tidak hanya dengan Ustadz Rohman, karena hari ini kita juga berada bersama-sama dengan pimpinan wilayah wanita Islam Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Masya Allah hari ini sudah hadir dengan lengkap dengan balutan baju putih dan kerudung ungu yang manis-manis sekali hari ini. Masya Allah terlihat semangat sekali. Nah pemirsa, hari ini tema kita menarik nih, karena hari ini tema kita adalah kekuatan zikir menajamkan keimanan. Tetapi sebelum kita memulai tausiah dari Ustadz Rahman hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Siti Sarah. Kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
lakum fi lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rizalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhiru wa ma baddalu tabdila wa minhum man yantadhiru wa ma baddalu tabdila. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Siti Sarah yang sudah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga beliau yang membacakan serta kita yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah pemirsa, kita langsung masuk kepada tema kita hari ini, yakni kekuatan zikir menajamkan keimanan. Nah Ustadz, mungkin kita langsung saja dengan pertanyaan yang paling mendasar nih, karena masih banyak beberapa orang yang masih salah kaprah tentang apa itu zikir sebenarnya Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, ya. Kalau dari ibu-ibu, apa itu zikir? Memuji Allah. Ada lagi yang lain? Iya, zikir itu kalau dengar bahasa Arabnya dari kata zakaro yadhkuru zikrun. Yang secara bahasa artinya dia mengingat. Ya, misalkan anak adzkuruki, saya mengingat kamu, ya.
Ini secara bahasa. Namun secara istilah, zikir ini punya dua makna. Ada makna yang umum dan ada makna yang khusus. Ya, makna yang umum dan makna yang khusus. Adapun makna yang umum adalah setiap perbuatan apa saja yang mana hal tersebut bisa mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat itu juga disebut zikir. Makanya di dalam surat Thaha Allah mengatakan wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk zikir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal lain, di ayat lain juga pernah Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Dan zikir yang paling besar, yaitu maksudnya salat, itu adalah zikir yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain salat, apalagi ya? Puasa, zakat, ya, haji, membaca Al-Qur'an, ya. Apalagi bahkan berbakti kepada orang tua atau ibu-ibu taat kepada suaminya, ini juga merupakan zikir. Makna zikir secara umum. Karena sekali lagi secara umum zikir maknanya adalah segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun secara khusus, maka zikir itu adalah at-talaffuz bil lisan. Kita melapaskannya dengan lisan. Ini yang kita fahami secara umum, ya. Entah itu dalam rangka mengesahkan Allah seperti mengucapkan la ilaha illallah, memuji Allah, alhamdulillah, mensucikan Allah, subhanallah, mengagungkan Allah, Allahu Akbar, minta ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim. Termasuk doa-doa. Ini juga merupakan zikir yang bentuknya talaffuz bil lisan, ya. Dan zikir yang umum dan khusus ini terbagi lagi menjadi dua jenis dan dua sifat. Pertama, ada zikir yang sifatnya mutlak, dan yang kedua ada yang zikir sifatnya muqayyad. Ya. Zikir yang mutlak adalah zikir yang dilakukan kapan saja. Ini mutlak. Ya. Contohnya apa kalau di zikir umum? Misalkan membaca Al-Qur'an, ya. Ini bisa dilakukan kapan saja. Ya. Ada juga zikir yang muqayyad. Muqayyad itu adalah zikir yang dilakukan dengan ada batasan waktu. Salat misalkan, ya, salat zuhur tidak boleh dilakukan jam 7 malam. Ya. Kecuali mungkin ada uzur misalkan, ya, tiba-tiba sampai 7 malam dikodok semuanya jadi zuhur, asar, maghrib di satu waktu. Itu tidak mengapa. Tapi kalau misalkan secara hukum asal tidak boleh. Karena Allah sendiri mengatakan inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, karena salat itu adalah sesuatu yang sudah ada ketetapan waktunya. Puasa Ramadan juga, ya. Ini adalah zikir yang muqayyad, yang umum, ya. Kemudian kalau yang khusus ada juga zikir muqayyad seperti zikir setelah salat. Ada zikir pagi petang. Ya, ini zikirnya muqayyad dengan waktu. Dilakukannya setelah salat dan juga dilakukan di pagi dan sore hari. Ada lagi zikir yang lain yang tidak muqayyad, yang mutlak, bisa dilakukan kapan saja. Contoh misalkan memperbanyak istighfar, kemudian mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan seterusnya. Ada zikir-zikir yang mutlak. Kemudian dari zikir khusus dan zikir umum ini, dan dari zikir yang muqayyad dan mutlak ini, sifatnya lagi terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya wajib, ya. Ada yang sifatnya sangat dianjurkan, atau dengan bahasa lain sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Kalau salat kita kalau yang wajib kita tahu, ya, salat, puasa Ramadan, ya, bagi yang mampu, haji bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu, ya. Adapun kebanyakan selain itu adalah sunnah muakkadah. Sesuatu yang sangat dianjurkan, yang sangat tidak boleh sebenarnya, atau sangat harus kita usahakan untuk selalu dilakukan. Ya, itu sedikit mungkin makna zikir untuk memberikan gambaran kepada kita makna zikir yang sebenarnya. Ya.
Oke, kalau misalkan untuk dari segi manfaat dan keistimewaannya sendiri nih Ustadz, apakah zikir ada manfaat dan keistimewaannya sendiri untuk zikir? Zikir kira-kira ada manfaatnya tidak? Ya. Sebenarnya apapun yang kita lakukan ya itu pasti ada dampaknya. Kalau kebaikan berarti manfaat, kalau keburukan berarti mudarat. Ya. Zikir kebaikan bukan? Kebaikan. Ya, pasti ada manfaatnya. Ya, ada banyak manfaat dari zikir. Ya, mungkin yang paling umum tadi sudah disampaikan bahwasanya Allah pernah mengatakan, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Berarti manfaatnya apa? Memberikan ketenangan batin. Memberikan ketenangan hati. Di dalam ayat lain Allah juga mengatakan fadhkuruni adzkurukum. Berzikirlah, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Berarti apa manfaatnya? Diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ya. Di dalam satu hadis bahkan Rasulullah mengatakan masalul ladzi yadhkurunallah wal ladzi la yadhkurunallah kamatsalil hayyi wal mayyit atau kama qala. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak berzikir kepada Allah, kata Nabi, itu seperti orang yang hidup dan mati. Allahu Akbar. Sampai dibedakan antara hidup dan mati. Artinya kapan seorang manusia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Islam seolah dia telah mati. Berarti manfaat zikir adalah menghidupkan kita. Menghidupkan batin kita. Menghidupkan hati kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang lainnya Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam surat Al-Ahzab yang maknanya itu orang-orang yang berzikir kepada Allah ya, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau menyediakan ampunan yang besar baginya. Ya, dan masih banyak lagi keutamaan, manfaat dari zikir yang tidak bisa kita sebutkan di sore hari ini. Yang kalau kita sebutkan sebenarnya kalau saya baca di kitab Riyadhus Shalihin itu ada banyak sekali. Ya, ada banyak sekali dari mulai ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kami sebutkan cukuplah untuk menjadi bekal agar kita mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah Ustadz, kalau tadi Ustadz sempat berbicara kalau misalkan sholat itu juga termasuk salah satu bentuk zikir. Tetapi ada juga yang bilang sholat itu juga termasuk dalam bentuk doa kita kepada Allah. Nah, perbedaan dari segi zikir dan doa sendiri itu di bagian mananya Ustadz? Zikir dengan doa ya. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara tentang sholat ya, dan kalau kita rujuk kepada bahasa Arab, salat itu asal katanya shalla yusalli salatan, ya. Dan kalau kita artikan secara bahasa, sebenarnya salat itu kalau misalkan saya bilang nusalli alaika, ya, artinya saya berdoa untukmu atau atasmu. Jadi salat secara bahasa artinya doa. Makanya ada terkadang orang yang ini sebenarnya tidak bagus ya, cuman bermain-main ya, terkadang sudah salat sudah, ya. Cuman maksudnya salat itu doa. Ya, salat sudah berdoa, ya. Ada lagi salat dalam istilah adalah sesuatu yang dibuka dengan takbir, ya. Kemudian di dalamnya ada gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan yang khusus, ya. Kemudian ditutup dengan salam. Nah, inilah salat secara istilah. Adapun secara bahasa memang salat artinya doa. Ya, makanya bisa dikatakan Shallaitu, kalau saya sudah berdoa, misalkan saya katakan shallaitu, saya sudah berdoa secara bahasa. Bisa juga dimaknai shallaitu, saya sudah sholat, artinya sholat wajib. Ya. Nah, ini tinggal pintar-pintar kita saja. Kalau misalkan kita lihat seperti misalkan shollu ala nabi, ini maknanya doa. Ya, bukan sholat, maksudnya sholat kepada Nabi tidak. Ya, sholat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun shollu seperti itu maksudnya adalah doa. Jadi sebenarnya antara zikir dengan doa tidak ada perbedaan. Hanya bedanya kalau doa dia masuk pada zikir khusus, ya, karena dia adalah sesuatu yang diucapkan dengan
lisan kita ya. Adapun sekali lagi zikir umumnya ini seperti selain yang diucapkan oleh lisan ya, selain yang diucapkan oleh lisan ya, wallahu taala alam. Oke, baik. Mungkin setelah ini kita akan berikan kesempatan untuk ibu-ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz mengenai tema kita pada hari ini. Tetapi setelah yang satu ini, tetap di Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi untuk sesama. Barakallah. Alhamdulillah. Siaran televisi analog di Indonesia akan dimatikan paling lambat 2 November 2022 untuk digantikan sepenuhnya oleh siaran TV digital. Program migrasi mode siaran TV ini disebut Analog Switch Off atau ASO. Meski demikian, para pemilik TV biasa atau tabung alias TV analog tak perlu khawatir, sebab TV analog bisa dimanfaatkan menjadi TV digital dengan menggunakan perangkat set-top box yang sudah mendukung digital video broadcasting second generation terrestrial atau DVB-T2, standar TV digital di Indonesia. Satu hal lagi, pemerintah juga memberikan gratis kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, sehingga masyarakat tersebut dapat segera beralih ke TV digital dalam beberapa bulan ke depan. Kementerian Kominfo telah membuat program memberikan set-top box kepada masyarakat kategori miskin dalam aturan pemerintah dan peraturan menteri. Alokasi set-top box gratis itu dari penyelenggara multiplexing TV digital atau MUX sebagai bentuk komitmen persiapan analog switch off. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang analog switch off, TV digital maupun jenis set-top box yang sudah memiliki sertifikasi dalam mendukung siaran digital di laman Kementerian Kominfo, yaitu siarandigital.kominfo.go.id. Ayo, segera beralih ke TV digital. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kanan dikit. Geser lagi. Besok. Besok. Ya. Besok.
pemirsa tetap bersama kami di acara Mimbar Agama Islam, teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi untuk sesama. Barakallah. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Baik, kita melanjutkan diskusi kita pada hari ini. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan ibu untuk bisa berdiri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi berhubungan dengan zikir, yang ingin saya tanya itu adalah persoalan zikir dalam hal ini sholat. Kalau yang dapat membedakan kita dengan non muslim itu adalah sholat ya. Identik sholat itu juga berarti orang zikirnya juga bagus. Tapi kalau melihat pengalaman di lapangan, sholatnya bagus, zikirnya bagus, tapi perilakunya tidak bagus. Gimana nih Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, berarti hubungannya zikir, salat dan perilakunya sendiri. Silakan Ustadz. Baik, ya langsung saja. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman ya. Mungkin Ibu sudah tahu ya ayatnya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar ya. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini fungsi salat ya sebenarnya. Pernah suatu ketika ya ini diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ini suka salat, ada seseorang yang suka salat ya, bahkan dia juga suka salat sunnah. Kemudian diadukan oleh seorang sahabat bahwasanya fulan tersebut adalah orang yang suka mencuri. Orang yang suka mencuri. Kira-kira bagaimana menurut Ibu kalau ada orang itu suka sholat tapi dia mencuri? Ya, tidak baik ya. Tidak baik. Cuman ternyata Rasulullah mengatakan insya Allah nanti sholatnya akan mencegah dia dari perbuatan itu. Artinya ketika orang melakukan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu proses. Ya, perlu proses. Awalnya minta maaf, Ibu. Kalau kita murojaah atau kita ingat kembali proses kita dalam belajar sholat saja, itu awalnya dipaksa. Ya, ada mungkin sama orang tua kita, ada yang dipaksa sama guru dan seterusnya. Ketika seseorang melaksanakan sholat, ya secara zuhir kita lihat dia laksanakan sholat ya. Cuman kalau hatinya belum ikhlas, ini yang pengaruh sholatnya itu tidak ada untuk perilakunya, untuk perilakunya. Lalu bagaimana Ustaz kalau begitu? Apakah dia harus berhenti sholat? Tidak. Ya, tidak. Dia tetap harus sholat sekalipun mungkin terpaksa atau belum ikhlas. Ya. Pernah ada seorang syekh, ini yang banyak sekali muridnya. Beliau mengatakan, saya ini ibadah kepada Allah belum ikhlas. Murid-muridnya terkejut karena muridnya melihat gurunya ini sholat wajibnya sangat bagus, sholat sunatnya sangat bagus, zikir-zikirnya banyak, majelis ilmunya banyak, tapi dia mengatakan seperti itu. Lalu ditanya ini gurunya ini, kalau begitu Syekh, untuk apa engkau selama ini beribadah begitu banyak? Syekh mengatakan, mudah-mudahan kalau nanti Allah sudah berikan rasa ikhlas kepada saya sudah terbiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita kalau melihat seperti itu, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dia ya Allah istiqomahkan dia dalam sholat dan rubahlah perilakunya. Kemudian yang kedua, kita hindari merasa lebih baik daripada dia. Ya, di dalam sebuah hadis yang meskipun ini riwayatnya agak hasan, dikatakan kapan kita membenci seseorang ya dengan kemaksiatan itu yang terlalu benci, nanti kita yang diuji seperti itu. Ya, maka kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan dia, lalu kita juga berdoa supaya kita dilindungi dari sifat yang seperti itu. Dan kita berpegang dengan sabda Rasulullah bahwasanya insya Allah nanti sholatnya akan menghentikan perbuatannya itu, insya Allah ke depan. Ya, meskipun tidak sekarang, mungkin 2-3 tahun, dan kita tuh 10 tahun sabar menunggu doa untuk kebaikan saudara-saudara kita. Jangan suka memvonis orang, ya, jangan suka memvonis orang, karena sekali lagi begitu banyak orang yang tidak banyak sih, cuman ada contoh-contoh orang yang maksiat sepanjang hidupnya itu, tobat di akhir diriwayatkan dari Rasulullah masuk surga. Ya. Ada juga yang minta maaf, ini di kalangan tabi'in ada seorang hafiz Quran, muridnya banyak, bahkan dia ikut jihad fisabilillah, tapi di akhir hayatnya dia tergoda, ya, sehingga dia
murtad dan dia mati dalam keadaan seperti itu. Ya, waliyadzu billah. Ya, jadi insya Allah ibu banyak doakan yang terbaik untuk saudara ibu. Mudah-mudahan nanti Allah akan menghentikan dia dari perbuatan jeleknya dengan sholatnya itu. Ya, wallahu taala alam. Baik. Mungkin masih ada ibu yang ingin bertanya lagi? Persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Bunda Dili Sutikno. Kebetulan tugas saya di Kabupaten Kupang sebagai Kepala SMP Negeri 3 Kupang Barat. Yang ingin saya tanyakan, zikir yang selalu saya bawa di setiap sholat yaitu zikirnya Nabi Nuh ketika ada di perut ikan paus kan. Karena saya pernah membaca sebuah kisah bahwa itu bisa menolak balak segala sesuatu dan bisa memberikan keajaiban kepada orang itu, dan itu kena di hati saya. Dan setiap melangkah sesuatu kayaknya Allah itu langsung truk. Orang mau zolim kepada saya langsung orangnya hilang sendiri dan saya dikasih jalan yang kayak jalan tol itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi saya ingin Ustadz menjelaskan sedikit itu Tentang ininya. Maknanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu. Baik, ya. Kalau kita merujuk kepada kisahnya, ya ayat itu turun didoakan oleh Nabi Nuh. Apa kisah Nabi Nuh sebelum berdoa itu? Jadi Nabi Nuh itu berdoa, awalnya itu Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya, ya. Lalu ditolak oleh kaumnya. Dan Nabi Nuh marah ya ketika itu kepada kaumnya karena dia sudah mau diajak kebaikan, ya tidak mau. Ya sudah diajak kebaikan, ini mau misalkan mau punya kebaikan nih. Saya ajak nih orang untuk kebaikan, dia tidak mau. Ya marah Nabi Nuh ini, ya. Sehingga Nabi Nuh ini kabur dari kampungnya, ya, dengan menggunakan kapal laut. Ya, dan terjadilah apa yang terjadi ya di kapal laut sehingga beliau menjadi orang yang diturunkan dari kapal, ya. Akhirnya beliau setelah itu ya qadarullah dimakan ikan paus, ya. Dan ketika itu masih sampai disebutkan di Al-Qur'an itu Nabi Nuh itu ada di 3 kegelapan, ya. Kegelapan pertama, kegelapan ikan. Ya, dia tertutup oleh kegelapan ikan, di perut ikan. Bisa apa dia? Kegelapan kedua, kegelapan air laut, di dasar laut. Ya. Kegelapan ketiga adalah di malam hari, ya, oleh 3 kegelapan. Nah, makanya setelah itu Nabi Nuh ya sudah tidak ada lagi, sudah pasrah ini. Sampai berdoa dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini memang doa kepasrahan itu adalah sesuatu yang paling menenangkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap kita ini pasti pernah mengalami suatu permasalahan, ya. Dan ketahuilah ibu-ibu, tidak ada jalan keluar daripada permasalahan itu kecuali pertama kita menerima dulu, ya. Ini juga penerimaan Nabi Nuh. La ilaha illallah, sudah ini saya sudah tidak ada lagi daya upaya. Saya sudah dibayangkan ibu di dalam perut ikan paus, di dalam laut, di malam hari bisa apa manusia? Nggak bisa apa-apa. Sudah dia pasrah, la ilaha illa anta. Ya Allah, sudah saya tidak punya lagi ilah selain Engkau. Ya, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang ini pengakuan ini. Ya Allah, maaf ini saya ini sebelum ini saya zalim. Ya, saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari situlah Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabi Nuh daripada cengkraman 3 kegelapan tersebut. Adapun tentang masalah dia bisa mengitukan keinian dan seterusnya, maka dalam Islam untuk sesuatu yang goib, ya, itu hanya 2 saja dalilnya. Pertama Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika kita punya pengalaman-pengalaman pribadi, ya, mengamalkan suatu zikir, lalu kita mendapatkan sesuatu, misalkan kemudahan atau apalah dan seterusnya, misalkan tiba-tiba zikir ini sukses dagangannya misalkan. Itu tidak bisa menjadi dalil bahwasanya zikir itu untuk dagang. Paham ya?
kecuali yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika dan seterusnya, itu disebutkan akan dituliskan 100 kebaikan, dihapus 100 kesalahan. Ya, kemudian juga zikir setelah sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33 itu juga dihapuskan kesalahan walaupun seperti buih lautan. Kalau yang goib-goib, maka kita ini tidak boleh meyakini kecuali setelah datang kabar dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bentuk kemudahan yang diberikan Allah itu sekarang beda-beda. Ya, misalkan contoh ibu tadi, zikir itu misalkan, saya kayak lapang begitu dan seterusnya. Mungkin orang lain mungkin beda lagi hasilnya. Jadi tidak bisa ditetapkan kalau saya zikir itu untuk ini. Ya, kecuali telah datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan kami belum mendapati itu dalam Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan zikir ini begini-begini dan seterusnya. Ya, dan kami belum mendapatkannya. Cuman kalau diamalkan ya silahkan. Ya, artinya kalau kita memang untuk berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui betul dosa-dosa kita kepada Allah, ini zikir sangat cocok. Memang kepasrahan sekali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau kita pahami saja artinya saja itu kayak nikmat sekali. Nikmat kita untuk berzikir dengan semua zikir sebenarnya, ya dengan semua zikir ya. Wallahu taala a'lam. Baik, masih ada yang ingin bertanya dari ibu-ibu sekalian? Apakah setiap kali kita mau berzikir kita berwudu dulu atau bagaimana? Karena ketika saya dalam perjalanan atau kemana biasanya saya berzikir walaupun hanya singkat-singkat saja. Makasih Ustaz. Baik ya. Untuk masalah zikir diriwayatkan dalam Sahih Bukhari kalau tidak salah ya, itu bahwasanya Rasulullah itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Kecuali ketika di toilet ya, di khala ya, dalam bahasa namanya khala ya, itu tidak boleh kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu berzikir kepada Allah di mana saja. Maka bagaimana? Apakah zikir itu harus dengan wudu atau tidak? Ya, maka secara hukum, ini hukum fikih ya. Hukum fikih, maka para ulama sepakat kalau zikir misalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau subhanallah wa bihamdi atau la ilaha illallah dan seterusnya, ini tidak perlu pakai wudu. Tidak mengapa tidak pakai wudu, meskipun afdolnya, lebih utamanya, lebih bagusnya kita berzikir kepada Allah dalam keadaan bersuci ya, dalam keadaan punya wudu. Ini afdolnya, tapi hukum fikihnya tidak masalah. Ya, misalkan kita beruzur, qadarullah kita dalam perjalanan, misalkan sudah punya wudu, tapi qadarullah misalkan batal wudunya, kan sayang kalau dilewatkan tanpa berzikir. Iya, harus misalkan kan kita misalkan apalagi kalau di pesawat ya, tidak mungkin kita turun ya, atau mungkin juga agak repot mau ke toilet ya. Jadi ini tidak mengapa ya, kalau untuk zikirnya itu, zikir yang dimaksud adalah zikir lisan ya, itu tidak mengapa tanpa wudu ya, tanpa wudu. Bahkan membaca Al-Qur'an pun itu tidak mengapa ya, sebagian mengatakan tidak mengapa tanpa wudu, tanpa menyentuh mushafnya, tanpa menyentuh mushafnya ya. Wallahu taala alam. Baik. Sama-sama. Nah Ustadz, kalau misalkan tadi kita sudah dengar sepertinya ada berbagai macam jenis dari zikir itu sendiri. Nah kira-kira ada tidak sih Ustadz lafaz zikir yang paling disukai oleh Allah? Seperti itu, salah satunya. Kayaknya baik ya, lafaz zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ada seperti misalkan kalimatan khafifatan, ada 2 kalimat yang ringan di lisan, habibatan ilar rahman, dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini kalimat yang ringan kata Rasulullah SAW, tapi disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari selain ada disebutkan perkataan yang paling dicintai Allah adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan yang lain juga ada keutamaan-keutamaannya. Secara umum, zikir-zikir yang dilafazkan oleh lisan kita untuk mengesahkan Allah, memuji Allah, mentasbih Allah, yang mensucikan Allah, mengagungkan Allah, semuanya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau kita ingin tahu yang paling afdolnya, maka Rasulullah mengatakan afdoluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka yang sebaik-baik zikir, zikir yang paling utama
adalah mengucapkan la ilaha illallah. Terlepas dari itu, kita juga meskipun tahu ini yang paling utama, jangan meninggalkan zikir-zikir yang lain ya, karena semua zikir itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang paling afdolnya adalah la ilaha illallah ya, wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama saya di Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi untuk sesama. Barakallah. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Mimbar Agama Islam, teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi untuk sesama. Barakallah. Alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Mimbar Agama Islam. Kita akan lanjutkan diskusi kita pada hari ini. Nah Ustadz, Adin sendiri pernah baca Ustadz, kalau misalkan jika seseorang itu berzikir di tempat yang mungkin jarang dibacakan zikir atau bahkan mungkin tidak pernah, itu sama saja dengan pahalanya seseorang yang sedang jihad fisabilillah. Mungkin bisa Ustadz jelaskan arti dari pernyataan tersebut Ustadz? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Untuk masalah zikir kemudian dengan jihad, bagaimana zikir itu lebih baik dari jihad, ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya kalau tidak salah. Rasulullah pernah mengatakan, tidaklah seorang anak cucu Adam itu melakukan suatu amalan
yang lebih menyelamatkan dia daripada azab Allah Subhanahu wa taala selain zikrullah. Selain zikrullah. Maka para sahabat ketika itu terkejut ya mendengar hal tersebut. Lalu bertanya, walal jihad fi sabilillah? Tidak juga jihad fi sabilillah, artinya apakah jihad dengan zikir lebih menang zikir? Rasulullah mengatakan walal jihad fi sabilillah. Walal jihad fi sabilillah. Kecuali dia itu jihad fi sabilillah terus menghunuskan pedangnya terpotong, dia ambil lagi pedang, kemudian hunuskan pedang lagi, terpotong lagi, patah lagi, sampai 3 kali patah, itu baru sebanding dengan zikrullah. Ya, artinya kalau jihad saja 1 kali, Rasulullah mengatakan zikrullah itu lebih utama ya daripada jihad fi sabilillah. Karena kenapa? Memang sekali lagi di antara makna zikir ya, selain zikir yang diucapkan oleh lisan, juga ada makna sholat ya. Sholat jelas lebih besar daripada jihad fi sabilillah ya, karena Allah mengatakan wala zikrullahi akbar, dan sholat itu adalah zikir yang paling besar ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, mungkin yang terakhir nih Ustadz, mungkin Ustadz ada tips and triknya biar kita, apalagi khususnya anak-anak muda zaman sekarang ya Ustadz ya, seperti Adin sendiri, mungkin untuk kita bisa suka atau bahkan mungkin kecanduan dengan zikir, sehingga zikir itu sendiri bisa lebih menajamkan keimanan kita sesuai dengan tema kita hari ini. Baik, ya. Untuk bagaimana kita ini menjadi orang yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama mungkin untuk yang wajib dulu ya. Ya, sekali lagi yang umum ya, yang ada yang wajib, sholat dan seterusnya. Maka kalau untuk yang wajib, pertama kami mengingatkan bahwasanya sesuatu yang wajib itu sebagaimana ulama usul fikih katakan, ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu ya. Sesuatu yang apa dikerjakan dapat pahala dan kalau ditinggalkan mendapat dosa. Ya, maka minimal kalau untuk yang wajib ya, kita takut untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut mendapat siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini minimal akan membuat kita untuk mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak misalkan kalau ini yang kalau sifatnya anak, misalkan kita ada sesuatu misalkan yang ditakut sama orang tua. Kalau orang tua suruh pasti kita mau ikut, ya. Itu takut itulah minimal yang pertama yang membuat kita mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mungkin belum ikhlas ya kayak tadi ya. Tapi laksanakan saja. Ya, laksanakan itu zikir-zikir yang wajib, ya zikir-zikir yang wajib. Kemudian yang kedua, juga perlu banyak membaca keutamaan-keutamaannya. Ya, membaca keutamaan-keutamaan daripada zikir-zikir tersebut. Ya, kemudian bahaya daripada meninggalkan zikir tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, ini juga bisa digabung. Ya, mungkin untuk yang wajib dan sunnah sama ya, kita harus membaca keutamaan-keutamaannya. Adapun kemudian yang ketiga, kita juga bisa menjadikan ya diri kita ini semangat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin cocok untuk saya dan kita semuanya pegang, bahwasanya kita mengingat kita itu adalah hamba yang penuh dosa. Betul tidak? Betul ya. Kita kadang bangun subuh, alhamdulillah ya kalau sholat subuh misalkan. Terkadang di hari itu mungkin ada berapa kesalahan yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Ya. Dan ketahuilah zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu rata-rata semuanya mengandung penghapusan dosa yang telah kita lakukan. Ya, meskipun ulama kita mengatakan bahwasanya dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, ya. Karena dosa besar perlu dengan taubat, ya perlu dengan taubat. Artinya ada banyak hal lain lagi ya yang bisa kita jadikan agar kita menjadi orang yang suka berzikir kepada Allah. Tapi cukuplah kita takut dengan azab Allah, kita membaca keutamaan-keutamaan tentang zikir kepada Allah dan bahaya meninggalkannya. Kemudian yang ketiga, kesadaran kita bahwasanya kita adalah makhluk yang berdosa kepada Allah sehingga kita perlu untuk berzikir. Dan ini yang terakhir mungkin tambahan, juga kita harus merasa bahwasanya zikir kepada Allah ini adalah keperluan. Ya, keperluan kita, kebutuhan kita. Jangan menganggap zikir ini sesuatu yang menyusahkan atau membuat kita capek, tapi kita anggap keperluan, kebutuhan kita. Bagaimana kalau kita punya kebutuhan, punya keperluan, ya?
maka dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, kita akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi keperluan yang kita akan butuhkan itu. Ya mungkin itu saja, mungkin banyak lagi mungkin yang bisa saya sampaikan, cuman waktu membatasi ya. Dan yang terakhir ya barusan ya, bagaimana hubungannya menajamkan zikir ini bisa menajamkan keimanan. Ya, sebenarnya singkat saja ya, jawabannya ini singkat saja. Zikir adalah kebaikan dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah sepakat bahwasanya al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya, yazidu bit ta'ah wa yankus bil maksiyah. Ya, bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini ketaatan atau bukan? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara otomatis zikir, semakin banyak kita lakukan zikir, maka itu akan semakin menajamkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat pisau, kita anggap iman itu pisau ya. Kita asahnya misalkan 5 kali sehari saja dengan sholat 5 waktu, begitu. Kalau tambah lagi zikir pagi petang, tambah lagi asahnya, maka akan semakin tajam. Begitupun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin kita banyak ketaatan, banyak zikir yang kita lakukan, maka semakin tajam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin sebelum kita beralih ke akhir acara, apa mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement mungkin atau rangkuman dari diskusi kita pada hari ini? Baik, ya. Untuk closing statement-nya, maka kami ingin menyampaikan bahwasanya jadikanlah zikir ini sebagai kebutuhan kita. Ya. Jadikanlah zikir ini bukan hanya sekedar kebutuhan, bahkan jadikan dia kebutuhan pokok, ya. Terkadang orang kalau ditanya apa kebutuhan pokok kamu, ya mungkin beras, ya mungkin lauk atau seterusnya, sangat jarang orang yang mengatakan bahwasanya kebutuhan zikir saya itu kebutuhan pokok saya itu adalah zikir. Sangat jarang sekali. Ya, maka ini nasihat untuk saya sendiri dan kita semuanya, marilah jadikan zikir ini sebagai kebutuhan pokok kita. Karena sekali lagi tadi saya sudah sebutkan, Rasulullah sudah mengatakan matsalul ladzina yadhkurunallaha wal ladzina la yadhkurunallaha kamatsalil hayyi wal mayyit au kama qala. Ya, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dan mati, ya. Maka jadikan sekali lagi zikir itu kebutuhan pokok kita, ya. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustadz untuk tausiahnya hari ini. Tidak terasa kali ini mimbar Islami kita sudah berada di akhir acara. Semoga insya Allah apa yang Ustadz sampaikan hari ini bisa memberikan kita nuansa baru dalam keimanan kita ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu dari pimpinan wilayah wanita Islam Nusa Tenggara Timur yang sudah bisa hadir bersama Adin hari ini. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita bisa bertemu lagi ya ibu-ibu ya. Amin. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan tausiahnya kepada kita pada hari ini. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah pemirsa, tak ada gading yang tak retak, mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya Madinah Ilma pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika.